sude rohana tulus maka holongi ho anggiat maniani to ho pesongoni maka holongi ang ulahon sude adenggan lau pasona kon rohani asa boya rap mekel nang dohoto di bagasan holongi sada hodo hasia pos rohan hola corona mia dingoluki saneleng ora pondo to itu persona con rohani asa boy ang ramekel nang dohoto di bagasan holongi dereng man tu pusu-pusu kon hola cosa sada hodo hasia Yanuna dua berani berbestai serta di rumah yang berani ada orang so tahu tu gereja yang berkata perjuru kita asa selama bagai berani deh nuri berarti mani berani perjuruannya udah berima sampai tanya pak kanan orang yang kali amuna ini jadi tahu dulu mah asatong di bagian terus kalau kita oleh tak sadar masyarakat matanya mantap mau lihat tema di pasar banana di Kuho Odebata Amanati nama bangsa Indonesia Toto Rohani Magituko Sariling Timur Nabi di bagasan ikio nama bahasa di Botohodo Naik Roma dengan kongku rumah dan kotor dunia sampai hibe na kosong di nalau majalau dan pasu-pasu berbagason sian pada sejauh panggilan namin Tuhan bahasa Tuhan pasal namin dohok patikian namin di nama mulahu kami di nama mulai panggilan namin di bagasa sadayon orang tong mengenai kami Amanda basa sa pagkinaya ng Tuhan, asa magporo pasu-pasu di pamaternan, asa magburuhan ng Tuhan, di nalaw ang lolo namin, tanong bima manusi pasangat po barunya. Atau bisa mengasihi hati-hati dari Tuhan di bagasa Tuhan, sahat kita namun pada itu dinami, sadari yon logi saliling belinda. Amin.
ele Tuhan diasih dot holong ni roham dina buih kami mapungu di bagasan manuguton ali Tuhan malas ni roha keluarga besar papahan dopat keluarga besar si lain nalaho nascakap kami keluarga besar Tuhan nalaho pagorhaton anak baru ni guriami nalaho macalo pangasubon sian bagas jorong ili Tuhan Tuhan satu tangan rumah pasal kami keluarga na baruan dari Tuhan asa keluarga na berjuang di tengah-tengah ni keluarga berju di tengah-tengah ni kuliah dan mau berju maradopon ko ali Tuhan Tuhan pasal time masudi akaulau ni rencana ni kasukutan bolen nalaho mamuduti akaudahan pada datang naso mararo tua depan wali Tuhan Tuhan pak dosa na gudang luhani jose sama dosa na gudangi asetarup kami dapat hasilnya nasi asidiro nasi yang baik Tuhan di bagasan Tuhan anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin amin.
Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang mengaturkan pernikahan dan menguruskannya bagi kami. Pada hari ini, saudara kami Johannes Wendra dan Puspita Sari Dewi mereka hadir di bait-Mu yang kudus ini. Mereka hendak mendirikan satu rumah tangga yang baru. Mereka memohon berkat-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka senantiasa dipenuhi damai sejahtera. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih setia dan dengan belas kasihan. Teguhkanlah kasih mereka agar mereka tetap saling setia dalam suka dan duka. Anugerahi mereka dengan kebahagiaan yang daripada-Mu, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia di dalam Tuhan. Terimalah doa permohonan kami ini karena kasih-Mu yang baik di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita
Bapak Ibu dan saudara-saudari, hari ini kita berbahagia karena kita bersama-sama bisa menyaksikan kedua orang yang saling mencintai hendak menerima pemberkatan nikah. Apalagi keluarga sangat berbahagia saat ini. Terlebih kedua calon mempelai pasangan, karena mereka sudah menanti 12 tahun. 12 tahun mereka menanti hari ini. Mereka berjumpa di Universitas Sumatera Utara. Jadi itu bukan kebetulan berjumpa. Tuhan yang berjumpa. Memang jodoh di tangan Tuhan, tapi pelaksanaannya tetap juga kita. Kita tetap berusaha dalam mewujudkan rencana Tuhan. Mengetahui satu sama lain bagaimana sifatnya, karakternya, tetapi tidak semuanya itu ditampakkan. Kan begitu. Ada hal-hal yang memang masih disembunyikan. Pasti kalian didasarkan dengan cinta, kan seperti itu. Makanya saat ini Lydia mau berkomitmen di tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu membangun rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Sudah pasti dasarnya cinta, tetapi itu tidak cukup untuk membangun sebuah rumah tangga. Jadi seperti mengkepang rambut, kalau 2 tali saja atau 2 tali rambut saja dikepang, maka kepangan itu tidak kuat. Dia mudah untuk terlepas, dan seperti itu kalau dia 2 tali kepang. Tetapi kalau 3 tali kepangan, maka kalau dikepang dia, kepangan itu pasti kokoh dan selamanya kalau tidak dilepas. Jadi pihak ketiga yang menjadi kepangan ketiga adalah Tuhan. Jadi didasarilah dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan untuk membangun keluarga. Maka dari itu firman Tuhan kita menjadi dasar mengikat hubungan cinta kasih kalian berdua yang dari Yesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Firman Tuhan dari Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus, kota yang besar, kota yang banyak percampuran kebudayaan, bahkan agama, penyembahan-penyembahan berhala. Jadi Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat Efesus ketika dia di dalam penjara. Tujuannya supaya jemaat baru ini hidup seperti keluarga, hidup seperti tubuh Kristus. Jadi kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 3, itu berisikan tentang pengajaran dogma, bagaimana hidup sebagai manusia baru, hidup sebagai tubuh Kristus, hidup sebagai jemaat atau persekutuan yang kudus. Dan di pasal 4, di sini adalah titik dari pengajaran dogma yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di pasal 4 ini titik di mana dogma dan pengajaran itu
harus diterapkan di dalam kehidupan praktis. Maksudnya harus dilakukan di dalam kehidupan berjemaat. Secara khusus di dalam kehidupan keluarga. Karena jemaat terkecil adalah keluarga. Jadi firman Tuhan kita ditekankan untuk dihidupi secara praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam pernikahan dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati. Dan ini harus dihidupi di dalam keluarga. Apalagi keluarga muda, keluarga baru harus menghidupi kelemahan lembutan atau kerendahan hati atau sabar. Praktek kerendahan hati dalam pernikahan kita itu mengontrol kekuatan yang ada di dalam diri kita, mengontrol sifat-sifat yang mampu merusak hubungan suami dan istri. Rendah hati bukan menunjukkan kelemahan, tapi justru disitulah kekuatan orang Kristen. Ketika dia marah, dia mampu mengontrol emosi. Siapa memang yang tidak marah kalau disakiti, tetapi mampu mengontrol perkataannya, mampu mengontrol egonya. Itulah kekuatan dari rendah hati. Misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, janganlah langsung berkata aku yang paling benar. Apalagi di laki-laki itu sering sekali terjadi. Ketika perbedaan pendapat, pasti laki-laki merasa super power biasanya. Aku paling benar, kan dalam hatinya akulah paling benar. Aku kepala rumah tangga, aku yang mengatur rumah ini. Nah seperti itu, sehingga terjadi arogansi dalam hubungan keluarga. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan langsung berkata aku yang paling benar. Itu menunjukkan kerendahan. Atau belajar berkata ketika terjadi perbedaan pendapat, belajarlah berkata mari kita bicarakan baik-baik. Mungkin jarang kita melakukan itu. Ketika berbeda pendapat, kita mengikuti ego kita masing-masing. Jarang mengatakan mari kita selesaikan masalah ini, mari kita bicarakan masalah ini dengan baik-baik. Dan kadang kita harus mau meminta maaf, ya. Harus mau meminta maaf kepada pasangan kita, dan harus mau duluan. Karena seperti itu, mau duluan kita meminta maaf kepada pasangan kita, walaupun kita merasa benar, tapi harus ada inisiatif dari diri kita duluan untuk meminta maaf kepada pasangan kita. Itulah gambaran kelemahan kita, rendah hati, kasih dalam keluarga. Jadi harus dilakukan di dalam kehidupan. Jadi tidak hanya pengajaran firman Tuhan yang sampai kepada kita, itu permasalahan di dalam jemaat ataupun keluarga.
kita hanya mendengar firman Tuhan, hanya beribadah, tapi kita malah jarang mempraktikkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita. Jadi firman Tuhan harus kita praktikkan, terutama di dalam keluarga yang baru. Tuhanlah yang menjadi dasar. Itu makanya dengan melakukan itu seperti kepamitan. Jadi Tuhan yang menjadi dasar keluarga kami. Ibu bapak dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kelemah lembutan, rendah hati, dan kasih, itulah yang harus kita dalam kehidupan, terutama keluarga yang berbahagia, yang mau diberkati sama Allah. Pasti kalian tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Bagaimana harus aku lakukan sebagai istri, sebagai suami. Maka dikatakan dalam rumah tangga itu tidak ada yang tamat yang berumah tangga. Makanya yang sudah lansia pasangan itu tetap aja bertengkar, tetap aja ada yang kurang. Makanya orang yang berpengalaman mengatakan tidak ada yang tamat dalam berumah tangga. Firman Tuhan kita mengasih kekuatan bagaimana memelihara rumah tangga Kristen. Bukan berarti rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang dilindungi oleh Tuhan, bukan berarti terhindar dari permasalahan, terhindar dari keadaan-keadaan yang mungkin saja buruk kita anggap. Tetapi keluarga yang diberkati adalah keluarga yang terus disertai oleh Tuhan. Maka suami dan istri harus menghidupi firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan kita, hai suami-suami, laki-laki, kasihilah istrimu seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Kalau kita lihat Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya, Dia tidak hanya mengatakan dari mulutnya, tetapi itu nyata dengan tindakan kematiannya di kayu salib. Begitu juga dengan suami, tidak hanya bilang I love you, I love you. Setiap hari bilang I love you sayang, I love you sayang, tapi tak ada perbuatannya. Olah kata gitu kan, kita bilang I love you sayang, tapi dia tak pernah diangkat seperti itu. WA tak pernah dibalas, dan gaji tidak pernah diserahkan sama istri kan seperti itu. Jadi kalau Johannes, sekarang nanti kamu akan menabung di bank kakakku. Mulai hari akan datang setelah perkataan ini, kamu akan menabung di bank kakak. Jadi itu penyetoran sangat cepat, transaksi penyetoran sangat cepat, penarikannya sangat payah. Bahkan susah kita bisa ditarik dan itulah bank kakakku. Nanti kamu rasakan. Jadi memang kita berikan uang itu kepada istri, bank kakakku, ya kan? Itu adalah wujud kasih I love you tadi. Ini nanti gak dikasih istrinya.
Bukan hanya telepon gak diangkat, WA gak dijawab, tapi tidak dikasih uang kepada istri. Walaupun si Dita ini bekerja, seperti itu sama-sama bekerja, tetap saja berikan uangnya kepada istri. Karena itu lebih baik, untuk keluarga dan dirimu sendiri. Jadi kata I love you itu harus nyata dalam perbuatan, sama seperti Tuhan Yesus. Dia mengatakan mengasihi jemaatnya, mengasihi umatnya, dinyatakan itu melalui kematiannya di kayu salib. Laki-laki pun begitu. Kasihnya itu harus nampak, I love you itu harus nampak melalui tindakan yang nyata. Begitu juga dengan istri. Ini juga menunjukkan firman Tuhan, rendah hati, kelembutan, dan kasih. Dikatakan, hai istri-istri, hormatilah suaminya, sama seperti menghormati Tuhan Yesus sebagai kepala jemaat. Menghormati suami sebagai kepala jemaat itu adalah bentuk kasih. Mengasihi Tuhan Yesus sebagai kepala jemaat, wujudnya yaitu menghormati, mengasihi suami. Jadi itu harus dilakukan. Kadang istri itu kesal melihat suaminya karena mungkin pulang larut malam. Nanti dialami itu awal-awal pernikahan, si Johannes ini masih pulang larut malam mungkin, karena masih ada teman-temannya yang belum dilupakannya, kawan-kawan-kawannya. Mungkin kesal istri, kan seperti itu. Lalu di rumah tidak mau membantu istrinya, misalnya cuci piring, nyapu rumah. Karena itu tak biasa bagi laki-laki, apalagi di kita laki-laki Batak kan seperti itu, tak biasa dengan seperti itu. Selalu merasa di atas dia dari perempuan. Tugas kau dia itu cuci piring, tugas kau dia itu nyapu rumah, tugas kau dia itu cuci baju. Kadang memang kesal istri, tapi diingatkan, hormatilah. Dengan lemah lembut sampaikan kata-kata kepada suami. Lemah lembut, rendah hati. Jangan sampai dinama-nama kau Johannes gak ada otakmu seperti itu. Apalagi orang Medan si kita ini. Tahu saya orang Medan di keras dari mana orang Medan ini. Kau Johannes gak ada otakmu, gak ada mau bantu aku. Begitu biasa orang Medan. Gak kau perhatikan. Kau pakailah matamu tengok ini. Ini pasir semua gak kau tengok matamu. Kan begitu orang Medan. Terus mengugami kan, mengugami terus. Semua ini alat Medan, apalagi guru Medan. Terus mengugami. Tapi firman Tuhan mengatakan hormati. Walaupun kita marah, jangan berbuat dosa. Kontrol emosi, sampaikan dengan baik kalau ada kekurangan. Hormati dia sebagai kepala rumah tangga. Marah kita kontrol, masih kita hormati, ya harus kita hormati si kepala rumah tangga. Jangan terlalu mengendalikan ya. Dan kita orang Medan mengendalikan semua. Hormati.
Jadi dengan melakukan dua hal itu, saling melakukan, maka keluarga itu akan langgeng sampai hari itu. Bukan berarti tidak ada masalah, ya. Tetap ada masalah, tetapi tetap terjaga oleh Tuhan dengan kalian melakukan, mempraktikkan firman Tuhan di dalam keluarga kalian. Jadi setiap masalah, setiap cobaan bisa kalian selesaikan berdua. Nah, itulah keluarga yang diberkati. Bukan tidak ada masalah, tetapi menyertai Tuhan, membawa Tuhan di setiap masalah. Dengan dasar tadi, yaitu rendah hati, lemah lembut, dan kasih. Jadi saya ucapkan kepada kalian selamat menempuh hidup baru. Tuhan memberkati kalian dua. Kiranya Tuhan memberikan berkat-berkatnya di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berbahagia di dalam rumah-Mu yang kudus. Tuhan, kami dapat menyaksikan bersama-sama dua orang yang saling mencintai. Kau hendak berkati dan kami berbahagia menyaksikan. Terlebih itu kedua keluarga, secara khusus Johannes dan Puspita. Tuhanlah yang menyertai kami semuanya, melengkapi kebahagiaan ini dengan memberikan kami terus kesehatan kekuatan untuk melanjutkan kegiatan demi kegiatan sampai nanti di gedung ya Tuhan, gedung untuk melakukan pesta wujud. Kiranya Tuhan terus menyertai kami sehingga kami bisa menikmati berkat-Mu melalui acara demi acara, dan kami melihat berkat-Mu dan mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan kami, sehingga kami terus mendapatkan berkat-Mu yang terus Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan korum ingat. La
Ia memberkati mereka dan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan barang siapa yang menikah dengan perempuan yang diceraikan itu, ia berbuat zina. Karena itu, siapa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala. Hendaklah perilaku istri itu tulus, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Johannes Wendel. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Puspita Sari Dewi Slain menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahan yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu, jawablah dengan hati tulus ikhlas. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Puspita Sari Dewi Slain yang telah dipilih saudara Johannes Wendel menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Johannes Wendel menjadi suamimu?
Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatan, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu, jawablah dengan hati yang tulus ikhlas. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dengan nama Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, saya mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diperceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Penyerahan Alkitab kepada memulai oleh majelis. Puji syukur kita panjatkan Tuhan Yesus dan telah memberikan kita kesempatan dan kesempatan kita terutama bagi anak kami Yohanes dan Bapak dan kita sampai Israel yang telah menerima berkat Tuhan menjadi keluarga yang baru dan yang kedua menjadi satu. Di sini kami dari AKBP Cibubur dan Teman, Rikuan dan dari Paralado mengucapkan selamat dan kami juga turut bersukacita. Dan dari Buya menyampaikan cenderamata kesenangan berupa Alkitab untuk tetap ini di sisi Tuhan. Kayaknya kalian menggunakannya menjadi panduan kita dalam menjalani kalian ke depan. Semoga kasih Tuhan, Roh Tuhan bersama-sama dengan kalian memberkati kalian dengan segala apa yang diharapkan dari kalian dan dari keluarga besar Papahan dan keluarga besar lain. Kalian mengatakan kalian jadi rumah tangga yang dapat melakukan amal Tuhan dan selalu menjadi sukacita di tengah dunia dan tengah masyarakat. Dan kami mengucapkan selamat dan Tuhan memberkati. Engkau telah memberkati saudara kami Yohanes Wendra dan Puspita Sari. Biarlah mereka meninggikan nama dan memuliakan Engkau ya Tuhan sepanjang hidup mereka. Ya Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita
Toko